Sistem peperangan elektronik Rusia terbukti mampu melumpuhkan sejumlah amunisi presisi buatan Amerika yang digunakan Ukraina. Sebenarnya bagaimana kekuatan peperangan elektronik yang dimiliki negara ini? Dalam laporan rahasia Ukraina yang dilihat Washington Post disebutkan setidaknya ada dua senjata yang sangat terganggu. Salah satunya adalah amunisi artileri dipandu GPS M982 Excalibur, sementara yang lain adalah roket yang ditembakkan oleh sistem HIMARS. Sudah jauh diprediksi pertempuran elektronik akan menjadi bagian penting dalam perang modern. Hal ini menjadikan banyak negara membangun senjata model ini dengan tujuan untuk membutakan senjata lawan. Senjata gelombang elektronik adalah alat yang sangat efektif untuk mengacaukan musuh. Alat ini mampu membuat radar buta, bahkan bisa menjadikan pemandu rudal tidak bekerja hingga melenceng dari sasaran. Rusia menjadi salah satu negara yang sudah cukup lama mengembangkan senjata seperti ini. Sejumlah sistem dibangun dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Apa saja senjata elektronik yang dimiliki Rusia saat ini? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Krasuka. Krasuka adalah kompleks senjata elektronik berbasis darat. Sistem ini menjadi teror yang sesungguhnya bagi pesawat Airborne Warning and Control System atau AWACS. Tugas utama Krasuka adalah melindungi pertahanan udara, fasilitas darat, serta pasukan yang tengah bergerak. Sejumlah sistem senjata seperti Iskander M atau kompleks serupa lain tergolong tidak berdaya saat bergerak. Krasuka akan membuat mereka dapat lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ketika Krasuka menyadari kehadiran musuh AWACS, dia akan mengganggu radar pesawat dengan mengirimkan radiasi dari radius 250 km. Tekanan dari senjata radio elektronik ini membuat senjata yang ditembakkan musuh tidak bisa dibimbing untuk mencapai target dengan akurat. Fitur lain Krasuka adalah mempengaruhi otak misil yang telah ditembakkan dan mengubah arah terbangnya. Intervensi Krasuka membuat misil akan melihat target yang salah dan kemudian mengenainya tanpa merusak target yang sebenarnya. Krasuka yang varian terbarunya dikenal sebagai Krasuka 4 adalah sistem jamming multifungsi. Sistem ini juga dirancang untuk membutakan satelit mata-mata di orbit rendah bumi. Selain itu juga radar pengawasan udara dan radar panduan pada rentang antara 150 km hingga 300 km. Yang kedua, Ertut BM. Sistem ini merupakan salah satu senjata elektronik tercanggih Rusia. Ertut dirancang untuk melindungi personil dan peralatan militer dari serangan artileri yang dilengkapi dengan proximity fuses atau sekring kedekatan. Agar amunisi dapat menciptakan kerusakan fatal, proximity fuses harus meledak pada ketinggian 3-5 meter. Ertut akan bekerja mempengaruhi sekring kedekatan amunisi dan membuatnya meledak pada ketinggian yang aman. Ini menjadikan pasukan tidak akan terkena dampak ledakan tersebut. Namun bukan hanya fitur itu yang dimiliki Ertut BM. Senjata ini juga dapat digunakan untuk membunuh frekuensi radio yang digunakan oleh komunikasi lawan. Ertut BM ditempatkan pada kendaraan lapis baja MTLB dilengkapi dengan antena yang bisa mencakup area hingga 50 hektar. Sistem ini membutuhkan awak 2 orang dan dapat siap melakukan jamming dalam waktu 10 menit. Yang ketiga, Zytel. Zytel juga dikenal sebagai R330ZH. Ini adalah stasiun jamming komunikasi yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Protek Rusia. R330ZH dirancang untuk mendeteksi, menganalisa, mencari arah dan mengganggu sistem komunikasi satelit dan telepon seluler, terutama yang dioperasikan dalam frekuensi dari 100 hingga 2000 MHz. R330ZH dilaporkan juga digunakan oleh tentara Rusia selama krisis Crimea pada Maret 2014.
Yang keempat, Borisovlevsk 2. Borisovlevsk 2 adalah sistem peperangan elektronik multifungsi. Perkembangannya dimulai pada tahun 2004 dan diperkenalkan kepada tentara Rusia pada 2014. Borisovlevsk 2 menggabungkan 4 jenis stasiun jamming ke dalam satu sistem dengan kontrol konsol tunggal. Ini memungkinkan operator mengambil keputusan dalam hitungan detik. Sistem ini dirancang pada kendaraan lapis baja MTLB dan dirancang untuk menekan komunikasi mobil satelit dan sinyal navigasi berbasis satelit. Dibandingkan dengan unit jamming sebelumnya, Borisovlevsk 2 memiliki jangkauan dan penindasan yang lebih luas. Selain itu, scanning frekuensi berkecepatan tinggi serta mampu dalam berbagai operasi dan emisi gelombang radio. Yang kelima, Presiden S. Presiden S merupakan kompleks supresi optikal elektronik yang dapat melindungi pesawat dari tembakan misil Manpads. Sistem ini dilengkapi dengan alat pengukur panas, yakni elemen yang bereaksi terhadap panas yang diproduksi oleh mesin pesawat atau helikopter. Pada saat uji coba, rudal ditembakkan dari igla pada helikopter Mi-8 yang terpasang di peralatan khusus. Rudal ditembakkan dari jarak 1000 meter, namun diklaim tidak satu pun berhasil mencapai target. Semua misil terbang menyimpang dari helikopter. Sistem pemandu misil kehilangan target akibat gangguan elektronik yang diciptakan oleh kompleks tersebut. Efektivitas Presiden S di perang Ukraina tampaknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya helikopter Rusia yang ditembak jatuh oleh Manpads Ukraina. Yang keempat, Kibini. Senjata ini berukuran kecil dan berbentuk seperti torpedo. Kibini terpasang pada ujung sayap pesawat dan bertugas melindungi yang membawanya dari segala jenis serangan lawan. Setelah kru pesawat tempur menerima peringatan serangan misil, Kibini langsung bereaksi dengan mengaktifkan perlindungan radio elektronik. Ini akan mencegah misil mencapai target dan membuat rudal itu terbang menyimpang dari seharusnya. Kibini digunakan di pesawat Su-30, Su-34, dan Su-35. Di perang Ukraina, kemampuan Kibini juga sempat dipertanyakan. Hal ini mengingat banyaknya pesawat Rusia yang ditembak jatuh, baik oleh Ukraina maupun karena salah tembak. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.